untuk mendapat pertolongan dan terang, karena pertolongan dan terang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana tema renungan kita minggu ini, yaitu terang di negeri kekelaman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Yesus, Raja Allah Raya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat kitab Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan 9. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, kemudian disambung ke ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku.
Engkaulah pertolonganku. Ia Allah penyelamatku. Ucap syukur dan puji. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sambut perintah kasih dengan melakukan pujian yang Maha Kasih, yaitu Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Namun mengapa kita masih sering melanggar perintahnya melalui pikiran, perkataan, rancangan, bahkan melakukan perbuatan yang membuahkan dosa. Marilah di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan rasa malu. Kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami dari hubungan pertolongan. Aku
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan seperti yang ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Hari ini kita juga akan menjalankan amplop sembahan syukur UIG, dan akan dimulai dari Bapak Ibu Majelis, lalu lanjut sidang jemaat di sebelah kiri saya. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan melakukan pujian tabuh gendang sambil menari. Dengan
yang ada di bawah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai mempersembahkan apa yang kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Dan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar kami dapat mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan persembahan ini kami persembahkan melalui persembahan mingguan dan persembahan WG. Itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar kami dapat mempergunakan dalam pelayanan orang Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa melalui Nabi Yesus Kristus. Amin. Kita kembali dengan pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Amin.
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan ini. Kami menikmati dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing, tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami berseru kepada-Mu biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan persekutuan kami pagi ini. Bersama-samalah dengan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang sedang diberkati Tuhan, untuk bacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Judul bacaan firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan dia. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan demikian, perpecahan dalam iman. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkan ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Firman Tuhan. Injil Kristus dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 12 sampai dengan 23. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Firman Tuhan. Siapa yang berpercaya? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini diberi tema terang di negeri kegelapan. Batulan bahasa Korea Tuhan arang dengan luang bayu-bayu kemudian.
terang di negeri kegelapan. Saudara-saudara, dari lagu patutut lagu kita ini untuk masalah asal jujur ki apa tak kadang ke butuh isinya no. Supaya kita ini jujur daud saya nggak hari nak khotbah. Jadi saya dibantu oleh jemaat yang ada mana cukup baik. Pokoknya memilih pakaian yang nadikan dia ke bumi bisa lalu mati lampu apa yang dilakukan? Mati lampu dan mati cukup baik dilarang ditolong malu di pokoknya memilih pamade apa itu kan? Pokoknya memilih kenal yang makan dia yang memilih ditambah berpuasa. Kira-kira mana dapat timbenan itu ke mati lampu apa itu kan? Udah itu meninggal biasa di kon mami mau ya pakan dianan bah mati di lampu biasa hal wi mami ke mati lampu tak korok dah beliau pada sampai lampu benar-benar tidak sekali. Apakah kita mencari jalan lain? Apakah kita padu kira-kira balikan atau biasa menurut lampu kita temo lampu senter apa ya? Aduh kuangki, amam di tekan dengan salah kan deki menidau malah nasi ikan. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dalam bacaan kita, tema kita pada saat ini terang di negeri kegelapan. Yesaya menjadi bahan utama kita pada saat ini, menjelaskan kepada kita bahwa realitas yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu berada dalam situasi yang tertindas, menderita, dan bergumul karena kondisi yang terjadi. Bangsa Asyur yang menjadi penjajah bagi mereka pada waktu itu. Jadi mereka tidak sanggup dan mampu. Mereka berada dalam penindasan, mau bergerak mereka tidak dapat sebebas mungkin karena tekanan dari bangsa Asyur pada mereka. Dalam kondisi yang demikian, kadang ketika pergumulan juga hadir dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Tapan-tapan kulit putalai kak kalenda. Umbana koni ke maparis yang agasa kekuatan. Lalu kulingkan ni kekuatan apakah masih kuat kalau kita itu masalah nasi. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Di situ posisinya rentan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, Yesaya menjelaskan kepada umat Tuhan yang ada pada waktu itu bahwa pergumulan yang terjadi jangan menjadi sebuah hal yang membuat mereka kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka. Ingat bahwa terang dari Allah akan dinyatakan kepadamu. Sebuah penguatan kepada mereka dalam kondisi yang bergumul. Itu kisah tentang bacaan kita, khususnya bahan utama kita pada saat ini. Rasul Paulus menggambarkan berbeda dalam bacaan kita di Korintus. Orang yang berada di dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang seperti dalam bacaan kita hari ini, yang mencoba membuat
pengkotak-kotakan dalam sebuah persekutuan yang berakhir pada perpecahan jemaat. Makanya Paulus dengan tegas menyatakan, adakah Yesus terbagi-bagi untukmu? Dalam bacaan kita bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia menjelaskan peristiwa atau kisah yang membuat jemaat bisa berpisah atau terpecah. Ada yang mengatakan bahwa kami adalah pengikut Apolos, kami adalah pengikut Kefas, kami adalah pengikut Paulus, kami adalah pengikut Kristus. Mereka mencoba membuat sebuah pengkotak-kotakan dalam persekutuan itu. Dan kalau ini sudah terjadi atau terjadi perpecahan dalam jemaat, karena akan mengatakan sayalah yang benar, sayalah yang betul, kamulah yang salah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jika tema kita mengatakan terang di negeri yang gelap, mau menyatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan sebagai umat yang percaya, realitas ini kadang terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya mau menyatakan bahwa pergumulan dan tantangan kadang hadir dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Jelas dan kadang itu menghantui dan menjadi menghiasi perjalanan kehidupan kita. Dalam Alkitab banyak yang dikisahkan tentang itu, bagaimana pergumulan hadir, bagaimana kekuatan pergumulan menghampiri umat Tuhan. Nah, dalam situasi yang demikian, Yesaya mau menyatakan kepada kita pada saat ini sebagai umat yang percaya bahwa di dalam pergumulan ini, dalam tantangan ini, dalam kegelapan ini, tidak menjadi sebuah bagi kita hal yang membuat kita berputus asa dan kehilangan pengharapan dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Tetapi pergumulan itu yang terjadi dalam kehidupan kita mesti menjadi sebuah momentum yang amat penting bagi kita untuk lebih datang kepada Tuhan, untuk lebih mendekat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan dijadikan sebuah persoalan dalam kehidupan kita, karena ketika itu menjadi sebuah persoalan bisa membawa kita kepada keputusasaan, lalu mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Engkau Tuhan ketika aku ada dalam hidup. Tetapi jadikan sebuah momen untuk lebih menjalin hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan dalam kehidupan ini, lalu rasakan kekuatan kasih-Nya dalam hidup. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Itu yang pertama. Yang saya katakan, yang dikatakan oleh saya bahwa realitas itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lari dari realitas itu, tetapi hadapi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, realitas persoalan yang kita hadapi. Yesaya menyatakan kepada kita bahwa sekalipun persoalan itu, pergumulan itu, kegelapan itu menghiasi perjalanan hidup kita, sebagai umat yang percaya, ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan ini bagi umat. Amin, bukan demikian? Amin. Kenapa ragu? Jangan ragu. Ini yang persoalannya, keraguan-raguan. Ini yang diperlihatkan, saudara-saudara. Ini yang diperlihatkan oleh saya dalam bacaan kita. Umat Tuhan yang bergumul dalam kegelapan itu, ia tidak datang kepada Tuhannya, tetapi ia datang kepada orang mati. Ia datang menyembah kepadanya. Ia datang meminta peramal untuk diberikan kekuatan dan sebagainya.
Tetapi apa kata Yesaya dalam bacaan kita? Terang itu akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang berada dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, sekalipun tantangan itu ada, yakin dan percaya bahwa kekuatan janji Tuhan Dia akan menyertai kita sampai kesudahan di dunia ini. Itu janji kepada kita bagi umat yang percaya kepada. Oleh karena itu menjadi sebuah pegangan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai umat yang percaya bahwa teruslah berjalan dalam kehidupan ini. Kekuatan kasih Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Ia akan melimpahkan kekuatan, Ia akan menyatakan berkatnya kepada kita supaya kita tetap teguh dan kuat dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara, beberapa kali saya katakan menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah contoh kepada kita. Ayo orang kaya di belahan timur, bukan di daerah itu, tetapi belahan timur semua orang mengenal siapa Ayub. Hanya dalam sekejap kehilangan harta benda. Anak-anaknya meninggal. Tetapi ketika ia merenungkan firman Tuhan, Ayub hanya dikatakan orang saleh. Dia memang saleh di bagian belahan timur pada waktu itu. Tetapi ketika ia membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya, selama ini dia hanya mendengar firman Tuhan dari orang. Lalu dalam pasal 42 di situ dilihat, Ayub ketika ia membaca dan merenungkan firman-Nya, ia mengetahui bagaimana Allah dalam hidup, sehingga ia pun tidak lagi menyalahkan Tuhan dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Harta kekayaan di belahan timur itu berlipat-lipat kembali diberikan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan. Jadi tak itu cuma perangi duka bagi, perangi keadaan aku. Tetapi jelas dalam bacaan kita bahwa kita diajak untuk membaca dan merenungkan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, Yesaya memberikan contoh kepada kita bahwa mestinya sebagai orang yang percaya tidak ragu dan tidak mengkhawatirkan, tidak meragukan Allah, janji Allah, kuasa Allah dalam kehidupannya. Sebagai umat yang percaya pada saat itu, kita diberikan sebuah tanggung jawab. Sampaikan berita ini kepada orang lain dalam kehidupan, bahwa jangan ragu dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun tantangan itu ada, tetapi ingat kekuatan dari Allah dan janjinya akan menyertai engkau. Oh, kadang kita tanda kesaksian di tempat teman melakukan uang Tuhan. Oh, kada itu naiskan akan dari tahu. Itu tugas kita. Inilah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, khususnya di Matius. Yesus memilih murid-muridnya untuk menjadi penjara manusia. Dalam kesulitan mereka pada waktu itu, Yesus memperlihatkan kekuasaan. Lalu apa yang terjadi? Mereka menyatakan sebuah komitmen bahwa mereka mengikuti Yesus. Mereka bersedia tanpa harus kembali lagi ke rumah dan tanpa harus menyiapkan segala sesuatu. Mereka dengan tulus dan ikhlas mengikuti Yesus dan mereka menjadi murid-murid Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan. Jadi hari ini kekelaman itu tidak lagi menghiasi kehidupan kita,
Tetapi kegelapan itu sudah ada, terang yang membuat kita mampu melihat dengan jelas dalam kehidupan ini langkah mana yang harus kita lakukan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita senantiasa membaca firman Tuhan untuk dapat melihat mana langkah yang harus kita lakukan dalam kehidupan, mana tindakan yang mesti kita harus buat, apa yang mesti kita harus lakukan dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya, sehingga dalam kehidupan kita ini kita telah menyampaikan berita sukacita itu dan bahagia kepada orang, dan kita yang menikmati terang itu dalam kegelapan di tengah-tengah dunia. Jadi saudara-saudara, jangan ragu, jangan khawatir dalam kehidupan kita. Jika pergumulan itu ada terang yang akan memberikan kekuatan kepada kita, seperti umat Tuhan pada waktu itu. Mereka diberikan penghiburan dan penguatan bahwa jangan ragu, jangan mencari Allah lain dalam hidup ini. Datanglah kepada Dia, sang sumber kehidupan. Ia akan memampukan engkau menjalani kehidupan dan melihat jalan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Dia. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Kita merenungkan saudara-saudara kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupan yang kita jalani? Apakah kita sungguh fokus pada Kristus dalam kehidupan ini? Apakah sungguh persekutuan kita, kebersamaan kita dasari dalam Kristus, sehingga apa yang tidak baik yang disimbolkan sebagai kegelapan tidak datang dan menghiasi perjalanan persekutuan, bahkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Hadirkan Tuhan, datang kepada berseru, biarlah firman-Nya menjadi pedoman bagimu dapat menjalani kehidupan ini, sehingga kegelapan tak akan hadir di dalam perjalanan hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Marango Tarakan, Minggu 22 Januari 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami, dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini. Penyampaian yang pertama, demi kelancaran dan ketertiban ibadah, maka dihimbau kepada warga jemaat yang membawa HP agar dinonaktifkan serta tidak meninggalkan atau membuang sampah dalam gedung gereja. Jadi ini buat perhatian kita semua. Kalau ada sampah bekas makan kita, jadi jangan dibuang di sembarang tempat Bapak Ibu. Jadi ada tempat sampah di depan. Ini jadi perhatian kita agar kita tetap senantiasa menjaga kebersihan gereja. Penyampaian yang kedua, ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Aris Leka, alamat SMP 8, akan dilaksanakan pada hari Kamis. Di situ ditulis hari Rabu. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Jamnya seperti biasa 19.30.
Penyampaian yang berikut, Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 Januari sampai 22 Januari 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Nama-nama yang berulang tahun ada di warta jemaat. Penyampaian yang berikut buat kaum PKB, jadi buat kaum bapak-bapak, diberitahukan bahwa rapat tahunan PKB akan dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini Minggu 22 Januari 2023 jam 19.00. Jadi jam 7 malam nanti akan dilaksanakan di gedung gereja. Jadi sekali lagi rapat tahunan PKB akan dilaksanakan nanti malam jam 7 malam di gedung gereja. Itu perhatian buat bapak-bapak sekalian. Kemudian ada surat masuk dari PPGT, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, pengurus Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, Klasis Kaltara Wilayah 5 Kalimantan, perihal undangan rapat kerja ketiga kepada PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan. Sehubungan dengan akan dilaksanakan rapat kerja 3 pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan tahun 2023, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara-saudari untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 22 Januari 2023 waktu 16 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranatha Tarakan. Agenda rapat yang pertama, evaluasi program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan tahun 2022. Yang kedua, pembahasan program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan tahun 2023. Yang ketiga, pembahasan APB pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan 2023. Dan yang keempat, penggantian antar waktu pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan periode 2021-2023, Ketua Leonida Giovanni Petris Bata, Sekretaris Nancy Matius Loro, mengetahui pimpinan Majelis Jemaat Gereja Toraja Rantai Maranatha, Pendeta Ronald Albert Saluran dan Sarjana Teologi. Itu undangan buat anggota PPGT. Kemudian hari ini kita menerima beberapa pengucapan syukur dari beberapa keluarga. Yang pertama dari keluarga Kenan, berupa natura pisang, ini diperuntukkan untuk SMGT. Yang kedua, keluarga Penetua Amos Londong sebesar 100.000. Yang ketiga, keluarga Julius Musa Pabida sebesar 1 juta. Yang keempat, keluarga Diaken Markus Niguboro sebesar 500.000. Yang kelima, keluarga Penetua Matius Sampai Bangun sebesar 200.000. Itulah beberapa keluarga yang mengucap syukur pada hari ini. Pada hari ini juga kita menerima beberapa undangan pernikahan. Yang akan menikah Roni, putra ketiga dari Bapak Lukas Yusuf Kare dan Ibu Marta Rante, dan Juliani Agustinus, putri kedua dari Bapak Agustinus Tarudatu dan Ibu Kristina Kombo. Pemberkatan nikah hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 14 WITA, Gedung Gereja Toraja Harapan. Resepsi pernikahan
Rabu 25 Januari 2023 pukul 18 WITA sampai selesai. Tempat Jalan Aki Balak RT 59 nomor 62, masuk Gang Tirai Tarakan, belakang rumah Ketua RT 61 atau rumah Mama Ani. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Lukas Yusuf Kae dan Ibu Marta Rante, keluarga Bapak Agustinus Tarun Datu dan Ibu Kristina Kombo, turut mengundang dari jemaat kita Bapak Aris Leka, Bapak Asti, Bapak Petrusinin. Itu undangan buat hari Rabu. Undangan yang kedua yang akan menikah Temi Kristol Sambo, anak keempat dari Bapak Andreas Sambo dan Ibu Elizabeth Nari, dengan Rosmiani Rante Takdung, anak ketiga dari Bapak Yohanes Rante Takdung dan Ibu Lili Tasim. Pemberkatan pukul 14 WITA bertempat di Gereja Toraja Jemaat Juwata Tarakan, Jalan Aki Balak RT 55 nomor 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Resepsi pernikahan hari Sabtu. Jadi pemberkatannya juga hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 itu jam 4, resepsi nikah Sabtu tanggal 28 Januari pukul 6 sampai selesai, jam 18.00 sampai selesai. Tempat di kediaman mempelai wanita, Jalan Lestari RT 003, Karang Harapan, Tarakan Barat, Gang Ratu. Kami yang berbahagia, keluarga besar Bapak Andreas Sambo dan Ibu Elizabeth Nari, keluarga besar Bapak Yohanes Rante Takdung dan Ibu Lili Tasih, Temi dan Rosa, turut mengundang dari jemaat kita. Yang pertama, Pendeta Ronald Albert Saluran dan STH, Bapak Markus Minggu, Bapak Tamu Sesa, Bapak Simon Seba, Bapak Matius Pasang, Bapak Daud Gabubu, Bapak Matius Sampai Bangun SPI, Bapak Lukas Londong, Bapak Petrus Sidin, Bapak Petrus Bali, Bapak Ferdi Timpayun SP, Bapak Lowo P. Paimbonan SPD, Bapak Yunus SPD, Bapak Julius Musa Pabida, Bapak Yohanes Musa Deda. Jadi itu undangan yang kedua. Ini ada undangan rapat dari Ikat Sektor 8 Juwata Lestari. Disampaikan kepada anggota Ikat Sektor 8 akan dilaksanakan rapat pada hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 19.00 WITA, tempat GPSI Immanuel II Agatis. Demikian disampaikan, diharapkan kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Pendeta Yakobus Tandi Tinggi, Sekretaris Suryadi Tulang. Itulah warta jemaat yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Selanjutnya kita akan menguangkan natural dari keluarga Bapak Kenan. Ini ada pisang, ini ada pertanyaan, apa namanya ini? Putih Sanggara. Jadi taruh harga 20.000 satu kali. 20.000 dua kali, 20.000 tiga kali.
Ini sama, pisang sanggar juga. 20.000 satu kali. 25 satu kali. 25 dua kali. 25 tiga kali. Ini lagi sama. 20 satu kali. 100. 20 satu kali. 25 satu kali. Berapa? 25. Berapa? Ya. 200. Tiga kali. Ini ada lagi. Sama. Temo. 20 satu kali. 25 satu kali. 200 satu kali. 200 tiga kali. Jadi ini dikembalikan lagi. Oh, ini dikembalikan oleh Bapak Axel kembali. Taruh harga. Dua satu kali. 22 kali. 3 kali. Jadi demikian natura yang sudah kita wakan. Atas natura yang sudah diwakilkan, majelis dan jemaah mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selanjutnya ada pemberitahuan dari Bapak Pendeta. Ya, informasi bahwa waktu minggu kemarin kita ada memperkenalkan anggota jemaat kita namanya Nedi. Minggu hari Senin tanggal 23 jam 4 akan menerima pemberkatan nikah di jemaat Bethlehem. Kemudian saya persilakan karena saya belum perkenalkan anggota kita yang baru juga, Ibu Rina Yunus Reza. Silakan berdiri, Bu. Ya. Maka komitmen dan jauh buka biasa toko. Jadi anggota kita, terima kasih Bu. Jadi itu disampaikan kepada kita bahwa anggota kita ada yang menikah hari Senin jam 4 di jemaat. Dan resepsinya tidak ada langsung hari jam. Setelah selesai pemberkatan langsung keluar dari gereja, minum kopi sedikit lalu selesai. Itu saja. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa saudara kita yang bergumul tentang kesehatan pada saat ini. Saudara kita, anak kita Chandra, anak dari Bapak itu
Agus Batot sementara diopname di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kemudian Freddy juga sementara di Laskar Sinar, saya kurang tahu istilahnya, sinar bang ya, karena sudah di kemo. Itu sementara di Samarinda, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kemudian orang tua kita yang sementara juga bertobat di Raja tidak bersama dengan kita di beberapa minggu, Mama Tim tidak ada bersama dengan kita di berobat juga, dan beberapa saudara-saudara kita yang bergumul dalam kondisi kesehatan orang tua kita saat ini kita dalam doa sebentar. Kemudian beberapa keluarga bersyukur saat ini, keluarga Kenang bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Menatu Amos London bersyukur atas ulang-ulang anak kasih Jemili Rantedani. Kemudian Markus Menggoro bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Penatua MS Bangun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, dan beberapa saudara kita yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari kehidupan kami bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan selalu memberkati kami sehingga hari demi hari kami jalani dan kami menikmati berkat Tuhan, kekuatan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Lebih khusus hari ini Tuhan, di pagi ini Engkau memberikan waktu yang tidak bagi kami untuk datang kepadamu berseru dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan firman. Mampukan kami Tuhan untuk terus teguh dalam kehidupan ini dan meyakini bahwa kasih dan janji Tuhan untuk menyatakan pemeliharaan dalam sepanjang kehidupan kami akan terus bergerak dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan kami, rencana kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan ini, bahkan dalam kehidupan kami berseru kepadamu dan membawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk dapat menyelesaikannya, dapat melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menikmati sukacita dan bahagia, memberkati apa yang kami kerjakan dan rencanakan, memberikan kekuatan dan semangat kepada kami, waktu yang baik untuk melakukannya. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bersama dengan beberapa keluarga pada saat ini Tuhan. Mereka mengaminkan dan merasakan bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus mereka nikmati dalam kehidupan ini. Mereka mengaminkan bahwa apa yang boleh mereka alami, apa yang boleh mereka rasakan dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu membukakan jalan, Tuhan selalu memberkati mereka dalam sepanjang kehidupan. Mereka menyatakan pengucapan syukur pada saat ini Tuhan. Karena itu teruslah Engkau menyatakan kasih, memelihara mereka dalam sepanjang kehidupan ini, dalam menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah mereka tetap berdiri teguh menyatakan kebenaran firman ya Tuhan, dan mereka, kehadiran mereka menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami tertunduk pada saat ini Tuhan dalam ketidakmampuan kami, tetapi kami datang kepadamu ya Tuhan, berseru memohon kepadamu untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan pada saat ini. Biarlah Tuhan mereka dapat sembuh dan pulih, kembali menikmati sukacita, menjalani tanggung jawab dan yang Engkau karuniakan kepadanya. Berkati segala usaha yang dilakukan
ya Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Lewat itu Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu sehingga saudara-saudara dan orang tua kami dapat merasakan kuasa Tuhan dan kesembuhan, pulih, dan terus menyerahkan mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan kita. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kegiatan kami Tuhan dalam persekutuan ini ke depan. Beberapa saudara kami, ya Tuhan, Kau hadir dalam rencana mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan mereka dapat lewati dan mereka dapat merasakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka dalam segala rencana mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka dalam menangani tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka mampu dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Kami merasakan bahagia karena mereka terus dapat melakukan tanggung jawab dengan tanggung jawab kepada Allah Bapa di dalam surga. Kami mendoakan ya Tuhan kehidupan kami semua pada saat ini. Bersama-samalah dengan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu tetap setia dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati orang tua dan usia anak-anak dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam berbagai harapan-harapan mereka Tuhan. Kau membukakan jalan, Kau menuntun dan bersama-sama dengan mereka. Biarlah hidup ini Tuhan mereka menikmatinya dalam kebenaran firman. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kebencian. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersih. Kita kembali ke Tuhan dengan melakukan pujian, ingin selalu dekat kami. Tuhan,
dikasih oleh Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu dengan selalu menyatakan kepercayaan dan ketergantungan yang mutlak hanya kepada Tuhan, dan harapkan hatimu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita kembali dengan pujian mengakhiri mari kita sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita lakukan andaikan surya pagi dan sembunyi. Demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.